tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang di webinar Humanika Day hari ini dengan tema Menjadi Generasi Milenial yang Kreatif, Inovatif, dan Produktif di Era Pandemi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang ikut serta di acara ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada media partner yang telah membantu berperan penting di acara webinar kali ini. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari kampus Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa STT Wastu Kencana Purwakarta, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika STT Wastu Kencana Purwakarta, dan Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer. Perkenalkan, saya Dede Imam Mariatul Kiptiah yang akan membantu acara webinar siang kali ini. Untuk webinar kali ini ada dua narasumber. Narasumber pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anggi Giri Prayogi, MPD. Dan narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nunun Nurhasanah, SM, MM, Citi. Di setiap narasumber terdiri dari dua sesi. Sesi pertama menyampaikan materi dari narasumber dan sesi kedua yaitu tanya jawab. Mari kita langsung saja kepada narasumber pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anggi Giri Prayogi, MPD. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sumber pertama. Nama Dr. Anggi Giri Prayogi, MPD, tempat tanggal lahir, Subang, 1987. Posisi saat ini sebagai dosen pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Juanda Perjuangan Karawang. Beliau sebagai dosen tamu di kampus UPI Purwakarta dan kampus STKIP Purwakarta, Wakil Ketua IKA Education Organisasi Pergerakan Pusat. Alamat rumah buat ini kalau buat maba-maba kali teh. Blok L7, RT 04, RW 07, Cisereh, Purwakarta. Fungsional atau kegiatan sebagai lektor penata 3. Email address anggiprayogi@ubpkarawang.ac.id. Pendidikan formal pertama S2 Institut Seni Budaya Bandung, Indonesia 2020 sampai dengan sekarang. Kedua, S3 Pendidikan Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia 2017 sampai dengan 2020. S2 Pendidikan Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia 2014 sampai dengan 2016. Keempat, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia Kampung Daerah Purwakarta 2007 sampai dengan 2011. Kelima, SMA Negeri 3 Subang 2002 sampai dengan 2005. Keenam, SLTP Negeri 1 Cisalada Subang 1999 sampai dengan 2002.
SD Negeri 2 Cisalada Subang 1993 sampai dengan 1999. Pendidikan nonformal. 1. Diklat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional atau Pekerti di Universitas Pendidikan Indonesia 2016. Kedua, Diklat Applied Approach di Universitas Negeri Surabaya 2016. Ketiga, pelatihan tatanan di Balai Atikan Dinas Pendidikan Purwakarta 2021. Keempat, pelatihan tutor Universitas Terbuka Tangerang 2021. Kelima, pelatihan tutor Universitas Terbuka Palembang 2019. Terakhir, Diklat Kurtilas di SDIT Cendikia bersama Dinas Pendidikan Purwakarta 2018. Pengalaman organisasi. 1. Kumpulan Barudak Seni atau Kubus sebagai Ketua Umum 2007 sampai dengan 2011. Kedua, BEM PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta sebagai Ketua Bidang Kesenian 2008 sampai dengan 2009. 3. ISMI Purwakarta sebagai Ketua Divisi Kesenian dan Humas 2017 sampai dengan 2022. Les Bumi Purwakarta sebagai Ketua Bidang Kesenian 2019 sampai dengan 2024. Terakhir, Wakil Ketua IA Education, Organisasi Pergerakan Pusat. Pengalaman mengajar sekolah, sarjana, dan pasca sarjana. 1. Mengajar di SDN 2 Mekargalih Purwakarta. Kedua, mengajar di SMK Farmasi Purwakarta. 3. Mengajar di SDN Ciwangi. 4. Mengajar di SDN 2 Negeri Kaler. Kelima, mengajar di SD 2 Plus Al-Muhajirin. Keenam, mengajar di SMP Plus Al-Muhajirin. 7. Mengajar di SMPN Kahuripan Purwakarta. 8. Mengajar di SDIT Cendikia. 9. Mengajar di Mutiara Insani. 10. Mengajar di SDN 1 Sindang Kasih. 11. Mengajar di MTS Nurul Huda. Mengajar di Aliyah dan MTS Al-Huda. 13. Mengajar di kampus Eva Rina Etaham. 14. Dosen tamu di PGSD UPI Purwakarta. 15. Dosen tamu di STKIP Purwakarta. 16. Dosen tamu UT Tangerang. 17. Tim Korektor UT Palembang. Hobi. 1. Menciptakan lagu. Sudah ada 20 lagu yang terdiri dari lagu pop Indonesia, lagu pop Sunda, dan lagu-lagu anak serta lagu pembelajaran. 2. Menulis 50 artikel diantaranya 3 artikel yang terindeks Scopus, sisanya jurnal nasional yang terindeks Sinta 3, 4, dan 5, serta jurnal internasional. 3. Membuat 10 buku yang sudah ber-ISBN, diantaranya Landasan Pendidikan, Musikalisasi Puisi Anak, Seni Rupa, Etika Profesi Keguruan, dan lain-lain. Dan yang terakhir memiliki 12 HKI. Dengan rasa hormat kepada Bapak Dr. Anggi Giri Prayogi, MPD, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Ini gimana?
Cek cek cek. Oke. Coba ngajarin. This meeting is being recorded. Cek tes. Apakah terdengar? Tes. Apakah terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terdengar? Belum ada yang. Belum ada yang. Ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Ada yang merespon? Jangan di-mute semua karena ada kolaborasi. Coba dibuka. Yang Bapak belum dibuka. Yang Bapak belum dibuka. Oh, tapi yang lain bisa dibuka. Oke. Teh Tania, apakah suara saya terdengar, Teh Tania? Tania Nabila? Tidak ada respon. Kang Jidan? Diki Alawi? Kayaknya nggak kedengaran di sana. Atau nggak bisa di-unmute?
Oke, Teh Nunu Harsanah terdengar? Yang lain bagaimana? Terdengar tidak? Biar kita bisa ada kolaborasi, biar ada kita komunikasi. Oke, jadi kita dalam abad 21 ini kita harus mengedepankan kolaborasi, komunikasi, pikir kritis, ya, dan harus kreatif, ya, kreativitas ini. Makanya tema kali ini Bapak akan membahas tentang kreativitas di masa pandemi, ya. Alhamdulillah walaupun pandemi kita masih bisa bersilaturahmi, walaupun corona kita masih bisa bertatap maya, walaupun di samping saya keluar ujungnya. Ini oh, tapi tampilannya ada. Share screen-nya di mana? Maksudnya Bapak zoom aja pakai laptop Bapak aja. Gitu. Oke, terima kasih. Ini ada ya, agak sedikit gangguan sinyal. Bisa dibuka videonya yang peserta seminar kali ini karena kita akan silaturahmi, kita akan mengenal satu sama lain, kita saling apa, ya. Walaupun dalam tatap maya kita masih bisa berjumpa, bersilaturahmi, walaupun samping Bapak kita ada Luna Maria, ya. Oke, apa kabar nih? Vivi Alwi dari mana? Vivi Alwi? Kenapa, Pak? Ya, dari STT Wakana, Vivi Alwi. Oke, yang lainnya tolong di videonya. Baru berapa orang nih? Teh Tania, Nunu, bisa dibuka? Nah, dibuka mah. Ini ya, kelihatan keren-kerennya. Mantap. Laila Rahmawati, buka dulu karena ada games, ya. Oke, di samping menyimak, suara-suaranya. Nanti yang bagus suaranya nanti ikut konser sama Bapak, ya. Oke, kita mulai saja ya. Terima kasih nih moderator yang membacakan Sigi karena sudah dibaca, karena kalau dibacakan semua akan sampai Isa akan gak bakalan habis tuh ya TV dari. Oke, ya, share screen. Nah.
Oke, sudah terlihat? Oke, sudah terlihat? 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 Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. mantap. Mengembangkan perspektif pada saat BDR. Bapak ada sebuah pantun nih, karena pantun juga sebagai salah satu karya di bangsa di negara Indonesia yang hampir punah. Makanya kita selaku mahasiswa, kreator, para pendidik, dimanapun berada, harus tetap menjaga melestarikan pantun. Nah, di sini ada pantun nih ya. Lari pagi, tua, tak ada lampu gelap di dalamnya. Awali hari dengan berdoa, Assalamualaikum semuanya. Ya. Ada kertas diberi paku, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat beraktivitas, para sahabatku, semoga kita tetap semangat. Ke Bekasi membeli buah delima, tak lupa membeli baju batik. Terima kasih Teh Dede Ima yang kian hari tambah cantik. Nah, ya. Tapi sayang ini moderatornya ini lagi kemana nih ya? Mudah-mudahan masih ada, tidak ngantuk dan nunutan, karena di sini nih salah satu kreativitas pada saat pandemi nih. Kalian teman-teman pasti sudah tahu ya, sudah tidak asing filmnya Andin ya, sampai episode berapa nih sekarang. Nah, di sini cara mengubah lagu soundtrack film Andin. Nah, jadi saya di sini mengubah liriknya saja, tapi nadanya nada lagu yang dipopulerkan oleh Padi ya. Nah, di sini judulnya Rindu Guru, tapi nadanya menggunakan yang lagu Padi ya. Ku Merindu atau apa tuh Teh Ima judulnya. Ya, mohon maaf kalau suara Bapak agak fals ya. Karena Bapak bukan penyanyi tapi pencipta seni. Cinta guru selalu ku rindu, selalu ku tiru. Ku terpaku, ku sayang guru, tanpamu membisu, tidak berilmu. Engkau pahlawan bangsa, penerang gelap gulita. Aku merindukanmu. Ku selalu sayang guru. Terima kasih guru. Tanpamu ku terpaku, tidak berilmu. Semoga guru sehat dan berkah selalu. Kita tanpa guru tidak akan sampai ke saat ini. Tidak akan menjadi mahasiswa, tidak akan menjadi guru, tidak akan menjadi dokter, polisi, tentara ya. Makanya kita doakan kepada guru-guru kita yang ada dan sudah tiada, kita kirim Al-Fatihah bersama-sama dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan guru kita dikasih Allah Subhanahu wa taala, karena ada 3 hal yang bakal nanti. Yang pertama yaitu doa anak yang soleh, yang kedua sedekah, yang ketiga yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena guru itu mengamalkan ilmu. Jadi teman-teman di sini kita doakan guru-guru kita ya. Oke. Nah, di sini ada temanya bernyanyi bergantian, salah satu kreativitas dalam dalam masa pandemi ya. Akan stop share dulu biar kelihatan nih. Nah, lagu Indonesia Pusaka sudah hafal kan semua ya, sudah tahu ya? Oke. Bapak sama baris pertama dulu ya, nanti dilanjutkan sama Dikri Nur Abdillah, siap-siap. Indonesia, tanah air beta. Silakan Dikri.
Pusaka Adinanjaya. Pak, tinggal dimasukin adanya ya. Rada-rada pala sedikit itu. Ya. Indonesia, tanah air beta. Silakan, Dikri. Pusaka Abadinanjaya. Oke, Teh Laila, silakan. Teh Laila masih bergabung? Teh Laila. Teh Yuliana masih bergabung tidak? Di sini ada berapa nih yang masih on cam nih? Mudah-mudahan bisa semua nih. Teh Yuliana lagi nyesehan, nyetrika, kalau lagi nyangu. Kang Ramdan, Anggi Puji Astuti, apakah terdengar? Silakan dilanjutkan lagu selanjutnya, lirik selanjutnya. Tania, ada? Tania? Halo, tes. Sipa? Nggak pada ada ya? Oke, lanjutkan aja. Adikri sampai tamat. Ya. Indonesia, tanah air beta. Silakan. Pusaka Abadinanjaya. terus. Indonesia sejak dulu kalah tetap dipuja-puja bangsa. Mantap. Refnya di sana. Silakan. Gak apa lagi? Waduh, harus kembali ke dunia per-SD-an nih. Nah, Diki Alwi aja ya. Rapnya. Di sana. Silakan. Tempat lahir beta Ah, dipuja. terus tamatkan. Oh, dipuja. Salah, dibuai. Gimana? Kan masih bulan kemerdekaan nih. Jadi, mahasiswa harus hafal nih liriknya nih. Yusuf kayaknya udah hafal. Yusuf, silakan. Di sana tempat lahir beta. Silakan, Su. Dibuai, dibesarkan bunda. Mantap. Terus tempat Lindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sip, mantap. Nanti Alwi nanti belajar lagi nih ke Yusuf. Ya, apalkan tong lagu-lagu TikTok dihafalkeun. Siap. Tempat lahir beta dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Nah, gitu. Diki Alwi nanti belajar lagi ya. Jangan sampai gak hafal. Oke. Oke, masih gabung ya? Masih terlihat ya? Oke. Karena pesertanya tadinya mau ada kuis nih. Ya. Coba
Diki Alwi nih. Apa warna kalung yang dikenakan anjing tadi? Oh, ada di sini Diki Alwinya gak jadi. Dikri aja Dikri. Apa ya warna kalung yang dikenakan anjing tadi Dikri? Kuning. Kuning. Nah, kita lihat. Merah, guys. Berarti ada buta warnanya. Ya, harus konsentrasi. Sekarang nih, lihat lagi anak-anaknya, badutnya, balonnya. Lihat, Dikri, siap. Ada berapa anak yang menyaksikan badut? Silakan. 6. 6 Pak. Oh, nah, 6, Pak. berarti kudu diajar di matematika. Ah, hitung. Masa 6? 1, Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8, ada 9. 9. Nah, makanya tingkat konsentrasi itu perlu dijaga walaupun masa pandemi dengan cara minum susu beruang ya, kan sekarang lagi trending tuh susu beruang habis di Alfamart. Ya, jangan susu kucing. Nanti jadi jumlah anak 9 jadi 6 ya. Oke, konsentrasi lagi nih. Lihat gambarnya. Oke. Nah, ada sendok tidak di meja tadi? Dikri? Nggak ada, Pak. Nah, Enggak, Pak. betul. Apal kan sendok mah nya. Ada tukang iya, tukang mamah biak. Nah, lihat lemarinya. Oke. Pintunya ada berapa? Nih lihat ya. Nih tali rapiannya berapa, terus siapa yang membuat lemarinya siapa nih, Mang siapa? Mang Adun, Mang Abdul atau siapa? Nah, bintang yang ada di loker warnanya apa? Dikri? Kuning. Kuning Pak, kuning. Iya, mantap. Next. Nah, lihat. Jangan sampai salah lagi nih. Pelajaran apa yang mereka pelajari? Matematika, Pak. Cek Pak. Mantap. Nah, ada yang ngejawab sekarang ya. Padahal tadi mau kalau menjawab betul semua hadiahnya umroh nanti ya. Keliling Ka'bah sama moderator nanti yang dicicil. Nah, ini lihat direkturnya nih. Ada pemuda lagi kelelahan. Oke, terakhir nih. Apa yang dipegang lelaki itu? Apa Dikri? Jam tangan. Jangan dipegang. Lihat apa nih? Pensil. Makanya tingkat konsentrasinya, walaupun jam segini kan rawan ya. Makanya di sini banyak yang nggak on cam, takutnya lagi bermimpi atau lagi cuci piring ya. Makanya harus konsentrasi. Oke, yang dipegang itu adalah pensil. Tadi kalung anjing kuning, padahal warna merah. Nah, kita lanjut. Nah, kita kebanyakan menciptakan lagu nih, mengubah lagu. Nah, ini salah satu kreativitas. Teman-teman juga bisa, ya. Model gini kan, 1, 1, aku cinta kamu. Nah, misalkan diganti asalnya, aku sayang ibu, aku cinta kamu. 2, aku sayang kamu. Ya. Nah, ini juga Bapak menciptakan lagu, nadanya lagu tegar, tapi diganti liriknya. Misalkan ini. Rencana, rajin-rajin ibadah, rajin mengaji dan belajar di kampusnya, hormati orang tua dan dosennya, bersyukur apa yang didapatnya. Cita-citanya menjadi orang taat, mendirikan sholat dan juga bayar zakat, rajin puasa dan juga sholat duha, insya Allah pun sejahtera. Sholatku dan juga hidup matiku semuanya mengharap ridhomu ya Allah. Kabulkanlah doaku, ampuni dosa orang tuaku. Nah, nanti Dikri di akhir harus menciptakan lagu nih. Dimulai dari mengubah lirik aja dulu. Nanti nada-nada mah bisa disesuaikan ya. Nah, nanti banyak. Nah, 3 hal yang harus dijaga saat ini, Adikri ya. Iman, aman, dan imun. Ya,
Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan menggelar offline bersama, tingkat pandeminya PPKM-nya tingkat 2 ya. Mudah-mudahan. Nah, di sini iman, walaupun pandemi tetap iman kita jangan runtuh, tetap kokoh ya. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larang-larangannya. Tetap ke masjid, harus pergi ke masjid dengan protokol kesehatan. Jangan sampai karena pandemi ke masjid jadi libur karena takut tertular. Nah, yang kedua aman, tetap harus jaga jarak, jaga harus pakai masker kemana-mana, dibatasi kerumunan-kerumunan. Yang ketiga jaga imun dengan cara berolahraga dan makanan-makanan yang bergizi. Nah, di sini kan PPKM ya. Awas, PPKM di sini artinya bukan pernah perhatian kemudian menghilang. Nah, jadi kalau nantinya jadi mahasiswa tingkat akhir apalagi skripsinya jadi tidak selesai. Nah, di sini ada PPKM di sini saya bikin sikatan yaitu pendidikan harus mengutamakan bahwa belajar saat ini paling penting sebab tidak akan pernah terulang lagi. Baru sekarang kan kita belajar online ya, semua online. Nah, nanti juga hajatan bisa online, menikahnya juga online. Istrinya di mana, suaminya di mana, tapi mudah-mudahan tidak akan terwujud pernikahan online. Bahaya. Bisa menikah beberapa kali kalau menikah online. Yang kedua, penyabar dan support. Nah, jadi harus sabar dan harus saling mendukung. Ketika teman-teman kita punya karya, punya kreativitas, dukung sama teman-teman yang lainnya. Bukan diledek. Wah, itu mah nggak enak lagunya, nggak enak, nggak bagus tuh gambarnya, nggak bagus tuh karyanya. Kita saling support karena support dari teman itu penting untuk meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, jangan takut untuk kegiatan bereksperimen. Misalkan Dikri membuat colenak, diperlukan keju, misalkan ya, atau membuat bakso isinya misalkan coklat. Nah, jadi bereksperimen, tapi eksperimen dalam hal positif. Gitu. Yang terakhir, yang terakhir, membebaskan kreativitas. Kreativitas kita jangan dibatasi, tapi tetap dikembangkan. Karena kita itu mempunyai 8 kecerdasan menurut Gardner ya. Ada kecerdasan musikal, ya, ada kecerdasan personal, intrapersonal, itu banyak, ada 8 kecerdasan. Jadi kenali kecerdasan kita. Mana? Jangan memaksakan. Oh, kita di olahraga nih bagusnya. Oke, buat karya-karya, bikin senam, ya, gerakan senam yang baru dengan nada-nada yang baru. Nah, gitu untuk kreativitas. Nah, ini juga penting nih. Sekarang kan lagi viral nih susu beruang, tapi kalah dengan ASI. Ya, susu beruang kata negara Cina, ASI mampu menghantam corona. Nah, betul. ASI di sini saya menyingkat dengan A-nya agama, S-nya seni, yang ketiga I-nya ilmu. Nah, asupan gizi ini penting dalam era new normal, dan kita akan melaksanakan tatap muka, bukan tatap maya lagi. Pegang ASI. Nah, sampai sekarang saya masih megang ASI, enggak masih bayi saja sampai sekarang. Tapi betulan ya, ASI singkatan dari agama, seni, dan ilmu. Kenapa? Dengan agama hidup kita kan indah, dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah. Jadi apapun dengan ilmu kita akan bisa meraihnya. Nah, contohnya agama itu jalan yang lurus, ditambahi seninya yaitu lampu, ya, lampu kelap-kelip di pinggir jalan. Ya, yang ketiga ilmunya itu sebagai rambu-rambu ketika kita menjalankan di jalan tersebut atau melewati jalan tersebut. Jadi agama, seni, dan ilmu ini saling berkaitan dengan ketika kita menjalani jalan yang lurus, ada lampu-lampu yang mencahayai atau yang membuat indah, membuat indah, dan ada rambu-rambunya supaya kita tidak celaka, tidak kebut-kebutan, tidak belok di mana saja, tidak parkir sembarangan. Nah, makanya asupan gizi di masa era yang normal ini untuk mengembangkan kreativitas harus memegang ASI, ya. Nah, kita kenali nih.
Ya, otak kiri dan otak kanan kita. Awas jangan salah. Di otak kiri kita, kalau kita sering menggunakan otak kiri, berarti kita menguasai logika, bahasa, matematika, dan urutan dan lainnya. Nah, otak kanan itu sebagai kreativitas, musik, gambar, warna, imajinasi. Nah, makanya kalau kita pengen kreativitas kita tinggi, atau menciptakan hal-hal yang baru, atau melanjutkan karya orang lain dengan menggunakan ATM, amati, tiru, modifikasi, ya itu harus sering menggunakan otak kanan. Makanya ada kreativitas dalam otak kanan. Nah, sesuai dengan abad pembelajaran 21 nih, kita itu harus berpikir kritis, berpikir kreatif, ada komunikasi, ada kolaborasi dengan teman, dengan lingkungan masyarakat, ya, dengan para pendidik, dengan dosen-dosen kita ada kolaborasi dan komunikasi sehingga terjadilah atau terwujudlah produk, ya. Ada produk yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Makanya kalau mahasiswa itu jangan banyak gaya, tapi banyak karya, ya. Jadi mahasiswa itu. Jadi lobakeun karya, entong lobakeun gaya. Nah, awas ya. Nah, di sini akan kita bahas sedikit kreativitas. Di sini sebagai bahan ini aja ada batik Sidomukti, ada gaya Jogja, ada batik Sidomukti kombinasi baru, ada Sidomukti kombinasi baru ya, motif-motifnya nggak ada yang bentuk Sido muncul karena Sido muncul itu bukan batik tapi obat ya. Nah, di sini salah satu kreativitas nih yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Batik itu berbagai macam motifnya ya. Jadi itu salah satu kreativitas bangsa Indonesia yang diakui di negara lain. Makanya kita harus menjaganya nih. Jadi kreativitas itu kemampuan seseorang untuk menghasilkan karya, produk, gagasan yang ya apa saja yang pada dasarnya baru atau meneruskan atau membuat hal-hal yang baru yang ada dibikin baru ya. Ditambahkan misalkan cilok, ditambahkan dipurulkan keju, nah itu jadi hal-hal yang baru. Cilok kan udah ada dari dulu, tapi dengan kreativitas kita, cilok itu menjadi menarik bagaimana nih? Gitu. Apakah nggak dicolok terus cilok itu ya, dibungkus, nah kan bisa ada kreativitasnya. Nah di sini ada 3 yang dimaksud kreativitas ini, yang tadi sedikit Bapak sampaikan. Yang pertama mencipta, yang kedua memodifikasi, yang ketiga mengkombinasi. Yang pertama mencipta itu gimana? Mencipta itu yang awalnya tidak ada menjadi ada. Kalau mencipta itu rada-rada ini ya, rada-rada susah karena kita harus mempunyai hal-hal yang baru, pemikiran yang baru, karya-karya yang baru. Nah, di sini kebanyakan kita itu kreativitasnya memodifikasi, melihat karya-karya yang ada, kita modif sedikit, ya kita tambahin sedikit bumbu-bumbu, tambah pecin, uyah atau terasi, menjadikan karya-karya tersebut menjadi jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Ada juga yang terakhir yaitu mengkombinasi. Mengkombinasi itu yaitu menggabungkan antara satu dengan yang lain. Itu namanya mengkombinasi. Jadi kayak kreativitasnya ada 3, mencipta hal yang baru, memodifikasi, dan yang ketiga mengkombinasi, menggabungkan antara misalkan cilok dan mie ayam, terjadilah kombinasi jadi mie ayam cilok. Nah ya, nggak mie ayam telur, ada mie ayam cilok. Nah gitu. Nah di sini ada teorinya menurut Melrose ya, analysis of creativity, yang dimana ada 4P, person, proses, press, dan produk. Ada pribadi, ya, ada proses yang didorong atau yang didukung, dan terjadilah produk yang kreatif. Makanya di sini kita harus saling mendorong, tapi jangan mendorong ke jurang, tapi mendorong ke arah positif. Jadi kita itu sebagai manusia harus saling mendukung, jangan saling mengecilkan. Karena lagi nih ada peribahasa nih kata mutiaranya. Jangan mengecilkan orang lain kalau ingin terlihat besar, ya. Jangan menganggap orang lain bodoh kalau kita ingin pintar,
Yang terakhir, jangan mensalahkan orang lain agar kita terlihat benar. Nah itu, hindari. Ya. Nah di sini ada proses pribadi, proses, ada pendorong, produk. Jadi ada seseorang yang ingin berkreatif, ada prosesnya, didorong dengan dukungan atau motivasi eksternal atau internal dari dalam atau dari luar, dan terjadilah ciptakan produk atau kebaruan. Itulah proses kreativitas. Ciri-cirinya apa nih dari kreativitas tersebut? Yang pertama, dorongan ingin tahu besar ya. Orang yang kreativitas itu selalu mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan banyak gagasan, bebas dalam menyatakan pendapat, mempunyai rasa keindahan yang dimana nilai estetika menonjol dalam salah satu bidang seni ya, memerinci satu gagasan, memiliki rasa humor tinggi, daya imajinasi kuat, mempunyai pendapat sendiri, tidak mengungkapkannya, tidak mudah terpengaruh orang lain, terus keaslian, ada originalitas tinggi, terus dapat bekerja sendiri dan kemampuan elaborasi. Nah, di sini juga ada Rogers. Ada 3 kondisi internal dari pribadi yang kreatif nih. Kita cek pribadi kita salah satu yang kreatif atau tidak nih ya. Keterbukaan terhadap pengalaman. Artinya di sini ada pengalaman-pengalaman berharga yang di-share. Oh, saya nih membuat lagu gini. Saya menciptakan puisi ini. Saya membuat karya ini. Jadi sering share ke teman, jangan pelit ya. Jadi teman itu nanti akan memodifikasi karya-karya kita. Tapi teman juga jangan menjiplak 100% karya-karya kita. Tapi ada sedikit modifikasinya. Karena harus ada ATM-nya, amati, tiru, modifikasi. Itu salah satu yang kreatif. Kalau menjiplak 100% dinamakan bukan kreativitas, tapi plagiasi atau plagiat. Nah, hati-hati nih kalian nanti di akhir penyusunan ada skripsi, nah jangan menjiplak 100% ya, tapi 20% saja, 80%-nya dikembangkan atau dimodifikasi ya dengan hasil-hasil penelitian kita. Yang kedua, kemampuan untuk menilai potensi pribadi seseorang. Yang ketiga, kemampuan untuk bereksperimen dan untuk bermain dengan konsep-konsep. Ini berpikir kreatif, udah next. Nah, kita mengubah lirik lagi nih. Ada lagunya Opik ya, mengubah lirik. Online pun bisa, jangan lupa belajar supaya jadi pintar. Jangan lupa belajar supaya jadi pintar. Para guru memberi ilmu, para siswa menuntut ilmu. Kita harus rajin membantu, bakti pada ayah dan ibu. Lawan corona, ayo kita berdoa agar punah corona. Ayo kita berdoa agar punah corona. Pakai masker kemana-mana, cuci selalu kedua tangannya, makan makanan yang sehat agar tubuh menjadi kuat. Nah, itu cara mengubah-ubah lirik ya. Kebanyakan. Jadi sebelum kita menciptakan hal-hal yang baru dan yang luar biasa, dimulai dari hal-hal yang kecil dan biasa. Nah, nanti ke depannya dengan kreativitas kita, hal-hal yang biasa juga akan menjadi luar biasa. Ya, asalnya perih menjadi perah. Nah, itu kreativitas itu. Jadi kita sederhana aja dulu. Membuat lagu-lagu tapi dengan nada-nada yang sudah ada. Nah, itu termasuk modifikasi. Ketika sudah terwujud, nah kita mencoba
hal-hal yang baru, menciptakan lagu. Nah, misalkan ini, saya punya lagu judulnya Jangan Terburu-Buru Cinta nih. Bisa disaksikan nanti di channel YouTube saya ya, Anggi Giri Production. Mudah-mudahan bisa nanti di-subscribe dan di-share ya. Jangan terburu-buru cinta, jangan terburu-buru sayang, jangan terburu-buru suka. Bila takut kecewa, jangan cepat mencintai, jangan cepat menyayangi, jangan cepat mengasihi. Bila tak ingin sakit hati. Nah, itu lagu-lagu yang diciptakan tidak mengubah lirik, tapi menciptakan nadanya dengan liriknya. Bisa lah nanti berkunjung ya sedikit ke Anggi Giri Production. Nah, bisa senam ya, nanti yang punya kecerdasan dalam segi fisik ya, olahraga, bisa menciptakan lagu-lagu senam, bisa menciptakan gerakan-gerakan senam, nanti dibikin video di tempatnya di mana, bisa di-sharekan menjadi manfaat bagi masyarakat. Jadi bisa online ya, masyarakat bisa senam di rumah. Kita buat gerakannya yang minimalis saja, karena karya yang luar biasa itu tadi diawali dengan karya yang biasa. Nah, membuat kalimat-kalimat indah seperti puisi, pantun, ya, kata-kata mutiara, ya. Janganlah misalkan, janganlah putus cinta karena, janganlah putus cita-cita karena cinta, misalkan. Jadikanlah cinta sebagai pendorong cita-cita. Nah, itu terus kita bikin kata-kata mutiara, diketik, dibukukan, menjadi haki, dan kita bisa sebar ke masyarakat. Masyarakat bisa membacanya, bisa membuat quote-quote kita, ya kan? Quote-quote kita kalau terpampang di IG, di Facebook kan bagus. Oh, itu quote-nya Kang Dikri itu, ya. Janganlah putus cita-cita karena cinta. Jadikanlah cinta sebagai pendorong cita-cita. Nah, gitu kan. Banyak itu dikumpulkan. Itu sedikit-sedikit, misalkan sehari 5 mempunyai kata-kata bijak, kan sebulan berapa tuh? 5 kali 30 udah 150 kata-kata bijak. Itu kreativitas-kreativitas yang yang sederhana tapi luar biasa ya. Nah, di sini misalkan buat pantun ya, beli delima di Ramayana, beli kue kukus di Kota Merauke. Kampus STT Wastu Kencana emang kampus paling oke. Nah, gitu kan. Ada pantun-pantun juga kita bikin misalkan sehari 2 pantun-pantun, itu kan isinya yang 2 baris itu cangkang ya, yang 2 baris selanjutnya itu isinya. Apa isi yang kita akan sampaikan? Nah, di sini ada sampiran-sampirannya di atas. Yang penting huruf vokalnya sama. Beli delima di Ramayana tuh. Yang baris 1 sama dengan baris ketiga. Kampus STT Wastu Kencana. Yang kedua misalkan baris kedua, beli kue kukus di Kota Merauke. Oh, emang kampus paling oke. Jadi baris 1 jangan sama baris ketiga, baris 2 sama dengan baris keempat. Jangan sampai gini, mobil Kiat, mobil PW. Nah, terus Kiat hoyong mobil. Nah, kan jadi kan tidak nyambung. Harusnya A jeung A, I sama I gitu ya. Oke. Nah, di sini juga nih saya menciptakan puisi akrostik dari singkatan Wastu Kencana. Nah, ya. Wangi mahasiswa baru sudah tercium, aromanya bagaikan bunga mawar. Seperti bulan menerangi malam, tetapi PPKM masih diperpanjang. Untuk itu, kita selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, energi positif agar segera nyata tak sekedar di dunia maya. Niat yang tulus dan bersyukur kita jalani, cendekia muda harus segera diarahkan. Amanah serta kejujuran harus diterapkan, niat optimis selalu dijalankan. Yang terakhir, amanah dan kejujuran bekal yang harus didapatkan. Nah, jadi dalam kata Wastu Kencana juga itu ada kata-kata atau ada bisa dijadikan puisi. Nah, ya. Nih, singkatnya nih ada
Ima. Nah, tadi ya moderator ya. Bapak menciptakan puisi juga buat Ima nih, namanya puisi akrostik. Indah nian kelopak matanya, mentari selalu menyinari. Nah, ya. Dan yang terakhir aroma wangi bunga tercium bila duduk di sampingnya. Nah, itu jadi hal-hal yang kecil, misalkan Budi, Dikri, siapa lagi tadi yang hadir ya, banyak, Leana, Lina, itu banyak. Itu dalam nama juga, kalau kitanya kreatif bisa dijadikan puisi, kumpulan puisi-puisi akrostik. Misalkan kita sekelas ada 40, bikin 40 itu satu orang satu puisi, jadilah karya 40 puisi akrostik gitu ya. Ini dari moderator nih, mudah-mudahan moderator nanti memberikan bunga nih ya, sudah diberikan puisi ya. Terus ada bercerita ya, bercerita kisah nyata. Kisah-kisah kita bisa dibukukan. Kalau dulu itu ada buku apa ya namanya, diari gitu ya. Jadi kejadian-kejadian dituliskan, kejadian ditembak pacar dituliskan ya, ditembak di tukang bakso atau ditembak di tukang es krim itu sekarang dituliskannya, sekarang juga masih dituliskan, tapi dituliskannya sekarang itu melalui Facebook, IG ya. Kalau dulu itu belum ada, jadi ada buku yang namanya buku diari, itu buku harian kita tulis kegiatan-kegiatan kita ya. Nah, ini storytelling ini bercerita kisah nyata tentang kita, bila dibukukan ini menjadi sebuah biografi, buku biografi yang nantinya orang lain tahu nih Dede Ima itu awalnya gimana, sekolahnya pengen kemana, cita-citanya gimana. Ini bisa jadi sebuah buku, jadi sebuah karya. Itulah kreativitas sederhana yang menjadi luar biasa. Jadi kita itu jangan, apalagi masa pandemi ini, jangan malas-malasan, tetap harus berkarya dalam segi hal yang kecil ya. Ini kan kisah-kisah kita tinggal ditulis di laptop, gitu. Waktu misalkan Jumat 17 Agustus 2021 berawal di Danau Waduk Jatiluhur. Nah, jadi kita ceritakan gitu kan. Jadi kan sebuah cerita, sebuah prosa ya, sebuah kisah yang nyata yang nanti ini akan terwujud jadi sebuah buku. Nah, bisa kumpulan tebak-tebakan ya, matanya 3, kakinya 1, apa? Misalkan lampu stopan, itu bisa dijadikan kumpulan tebak-tebakan. Nah, ya, misalkan kenapa anak kucing dan anak anjing selalu bertengkar? Ya, jawabannya karena masih anak-anak. Nah, bisa kan ya, namanya juga anak-anak masih bertengkar. Nah, itu bisa dikumpulkan menjadi sebuah buku, kumpulan tebak-tebakan. Ya. Nah, jangan lupa nih masa pandemi ini, segera kita jangan isi kuota terus, tapi isi SIM card kita dengan Indosat, Telkomsel, Simpati, Mentari, dan Kartu As. Nah, ya. Dengan Indosat, intensifkan doa dan sholat. Dengan Telkomsel, terus lakukan komunikasi dengan Allah selalu. Dengan Simpati, simpanan amal sebelum mati. Dengan Mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Dengan Kartu As, amalkan sedekah. Nah, ini jangan isi kuota terus, tapi ini jarang diisi ya. Indosat, Telkomsel, Simpati, ini bukan saya dagang tentang kartu SIM ya, tapi ini ada singkatan-singkatan yang bisa digunakan, bisa kita untuk menjalani hidup kita. Kita AS nih, kartu AS, amalkan sedekah. Jadi kita harus berbagi sedekah, karena amal sedekah itu akan terus pahalanya sampai ke kita sudah meninggal juga ya. Oke. Jika pena mampu menulis notasi nada, saat itulah aku mampu mengukir hatiku untuk bersuara dan mengalunkan melodi cinta di dalam hatinya. Nah, ini perasaan yang tidak tersampaikan, tapi dibuat kuat sama saya. Gitu. Jadi hal-hal yang kecil pun kalau dibikin atau dicatat ya, itu akan menjadi memori. Dan ketika itu kalau kita pengen karya, itu bisa dibukukan menjadi buku dan di ISBN-kan. Jadi kita bisa, karya-karya kita bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
negara kita negara hukum dan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe dan di-follow ya. Minta teman-teman nih dari STT Wastu Kencana boleh. Jadi di sini di YouTube ini, di channel YouTube saya ini lengkap, ada musik, ada pembelajaran ya, ada apa? Lagu-lagu galau lah ya, semua ada. Di sini tingkat kreativitasnya bisa di sini kita meniru ya. Ada lagu-lagu ciptaan mahasiswa juga ada. Dan di IG follow Anggi_Giri Prawiyogi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Itu Silakan. ya, Bang. Ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan, silakan. Ada 3 penanya, 2 penanya, 1 penanya boleh. Tapi kalau nggak cukup waktu, bisa lewat WhatsApp nanti minta ke panitia atau IG-nya follow Anggi_Giri Prawiyogi ya, ditunggu ya, biar banyak nih followersnya. Bapak baru nyampe 2.000, followernya masih sedikit. Pengen 5.000 kayak Dede Ima nih, moderator udah 7.000. Udah berapa Dede Ima followernya? Oh baru 1.000, baru 1.000 kalah sama Bapak ya. Oh udah 2.000, alhamdulillah nih. Ya kan teman-teman bisa di-subscribe YouTube Bapak dan follow IG Bapak ya. Silakan ada yang ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan tentang kreativitas tema hari ini? Silakan. Sambil menunggu yang bertanya, izinkan saya mau ini dulu minum. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Tanya Pak. Oke, Siti Nur Latifah, silakan. Harus on cam nggak Pak? Boleh, atau sambil ketemu atau kapan lagi kita ketemu? Nah, itu kan gelis jika lu nama ya, Siti. Izin bertanya Pak kan Silakan. tadi apa ya, dalam membuat suatu karya itu kita yang ATM itu ya, yang amati, review dan modifikasi. Tapi suka banyak tuh kasus-kasus yang kayak misalnya lagu ternyata si nadanya itu mirip-mirip dengan artis A buat lagu, ternyata mirip dengan artis B, sampai ada gugatan gitu. Nah, pertanyaan saya, apa sih hal-hal yang harus dihindari ketika kita membuat sebuah karya yang penerapannya itu di ATM gitu? Maaf Pak, itu Pak gak kedengeran Pak, di mute. Oh iya, bentar ya. Nah itu kan tadi Siti Nur Latifah gimana nih biar nggak terdeteksi plagiat lagu-lagu biasanya ya. Nah yang pertama kita dari segi liriknya aja dulu ya, dari segi liriknya aja dulu, kayak tadi Bapak mengubah lagu tapi liriknya. Yang kedua, caranya kalau kita pengen nadanya sama dengan yang lain, cantumkan ketika kita mengupload, mengubah lirik lagunya ini. Nah, itu nggak bakalan jadi masalah. Nah, misalkan Teh Siti ya. Teh Siti misalkan mengubah lagu Garuda Pancasila, mengubah lagu misalkan Rhoma Irama. Nah, liriknya aja diganti, nggak apa-apa. Tapi nanti di deskripsi atau kalau kita ngupload atau dicantumkan itu lagunya Rhoma Irama, judulnya ini mengubah lirik lagu. Nah, itu gak apa-apa. Terus yang kedua, kita usahakan kalau yang sama jangan sama full 100%. Nah, boleh sama tapi sampai 30%. Itu tidak akan apa-apa. Jadi nadanya jangan full sama ya. Kayak Bapak tadi kan menciptakan lagu itu kan agak berbeda, tapi ada kalau sedikit mirip-mirip ya. Jangan terburu-buru cinta, jangan terburu-buru sayang,
Jangan terburu-buru suka bila takut kecewa. Nah, itu pasti ada mirip-miripnya. Karena kenapa? Karena kita lahirnya sekarang, nggak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan masih banyak ide. Kalau sekarang kan bagaimana kita tingkat kreativitasnya agak terbatas. Tapi tidak membatasi kita untuk membuat karya, tetap ya. Walaupun kita terbatas juga, tetap kreativitas kita harus diasah atau digali. Gitu Teh Siti ya. Jadi jangan 100% saja, 30%. Ya. Oke. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi Teh Siti? Pertanyaan lain Pak, boleh nggak? Boleh tuh. Sampai jam 24 boleh sekarang. Diborong. Kan waktu itu ada ya yang Teh Siti semester berapa? Apa Pak? Teh Siti semester berapa sekarang? Mau semester 5 Pak. Ya. Kan waktu itu ada ya Pak yang namanya itu Alfi Rap ya gitu. Jadi dia itu membuat kreativitas di mana lagu-lagu kayak kebangsaan itu dikasih apa ya? Dikasih sentuhan-sentuhan modern gitulah, kayak dug-dug gitu, jedang-jedug gitu. Nah, tapi pada akhirnya tuh malah ada yang mempersalahkan karena itu tuh lagu kebangsaan. Nah, jadi yang saya tanyakan itu sebenarnya boleh gak sih kayak lagu kebangsaan itu dikasih sentuhan modern supaya kita juga sebagai anak muda bisa lebih enak gitu mendengarnya. Sip, bagus banget nih pertanyaannya. Lagu-lagu wajib dan nasional itu udah ada patokannya sendiri. Tidak boleh digubah lirik dan tidak boleh pakai lagu ajab-ajab ya. Pakai modern nih. Tapi kalau modernnya melengkapi misalkan biola, terus lagunya tetap seiringan begitu, misalkan tadi Indonesia tanah air beta, ya bisa dengan cara ditambahkan biola, suling misalkan ya. Jangan sampai didangdutkan. Nah, itu nggak boleh mah Teh Siti, lagu-lagu wajib didangdutkan ya, pakai tam-tam, pakai organ tunggal. Nah, itu Indonesia Pusaka jadi dangdut nanti karena disawer lagu Indonesia Pusaka gitu. Hindarilah lagu-lagu wajib ya. Teh Siti kayaknya resep lagu dangdut, jadi lagu-lagu wajibnya didangdutkan gitu Teh Siti. Jadi hindari, apalagi lagu Indonesia Raya nih ya. Nah, tapi sekarang itu banyak yang membuat lagu itu, bahkan takbiran juga ya didugemkan ada. Coba lihat aja di YouTube, klik takbiran dugem, ada itu pakai iringan musik kayak dugem gitu. Nah, makanya hindari kalau yang itu, kalau hal-hal yang negatif. Jadi kita namanya ke hal-hal positif gitu ya. Silakan. Masih banyak buat pertanyaannya buat Teh Siti, ada 17 lagi boleh. Udah cukup Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, Teh Siti orang mana Teh Siti? Pasawahan Pak. Oh, Pasawahan, ya. Sip. Tapi suka soto enggak Teh Siti nih? Siti soto menurut Pak. Iya, makanya kan di sini Siti pasti kesukaannya makan soto ya. Nah, suka nongkrongnya di situ. Nah, jadi Siti makan soto di situ pas. Silakan yang lain. Saya Pak, Yusuf. Oke, Yusuf. Mantap, Yusuf. Bikin puisi, Yusuf, silakan. Ini Pak, saya mau tanya Pak, nih, gimana sih caranya biar kita pede untuk kreativitas kita sendiri itu nih? Kebanyakan kan contohnya teman-teman saya gitu, dia punya skill bikin poster-poster buat ngisi feed Instagram kayak gitu, tapi dia nggak pede buat nguploadnya gitu Pak, minder gitu, katanya masih jelek gitu, padahal menurut teman-temannya bagus gitu Pak. Terus ada juga teman-teman saya yang kayak bikin channel YouTube gitu, terus tapi dihujat sama teman-temannya gitu Pak, katanya ininya jelek lah, itunya jelek. Nah kan itu jadi apa ya? Jadi bikin down mental mereka yang punya kreativitas gitu Pak. Nah gimana sih caranya menghadapi kayak gitu, terus cara biar kita tuh pede gitu Pak? Oke,
Makasih ya, Yusuf. Mau baca puisi dulu nggak? Bikin puisi dulu nggak? Atau bikin Enggak, pantun? Pak. Pantun Enggak, Pak. bisa bikin pantun. Pak, nggak bisa, Pak. Tinggal gini aja. Senal jepit, senal swallow, Yusuf sipit, kayak Andi Lau. Gitu aja. Aduh, Ya. aja Jadi, loh. hal-hal makanya tadi Bapak jelaskan. Hal-hal yang luar biasa itu berawal dari biasa. Tadi banyak yang bikin channel YouTube, banyak yang menggugat teman-temannya. Nah, disinilah pentingnya tadi 4P itu, person, proses, ya, ada press, dukungan, dan yang satu produk. Jadi kita itu harus didukung antara teman-teman, lingkungan masyarakat, ya, harus ada pendukung. Karena kalau kita saling menjatuhkan, karya itu tidak akan terwujud. Karek buat YouTube, nanaonan YouTube subscribe-nya karek 2 siki, kan udah mematahkan semangat. Ya kalau yang penting kita itu di channel YouTube-nya mengupload hal-hal yang baru dan unik dan tidak sama dengan orang lain. Bapak juga berawal dari 1 subscribe YouTube. Sekarang alhamdulillah udah 1.200-an lah. Nambah nanti sama Yusuf dan teman-teman di sini ada 31. Nah, gitu kan? Jadi nambah 1.231. Nah, gitu. Follow IG-nya juga asalnya 2.000. Di sini ada 31 peserta, nambah lagi 2031. Yang penting kita itu tetap optimis, jauhi pesimis, ya. Dan teman-teman yang menghujatnya, tanya saja, bisa nggak kamu gitu? Bisa nggak membuat karya? Bisa nggak membuat YouTube? Gitu. Jangan sampai teman-temannya bisa mengolok-olokkan saja, tapi tidak bisa berkarya. Makanya tadi jangan pengen terlihat pintar dan membodohkan orang lain, itu jangan, ya. Jangan mengecilkan orang lain agar terlihat besar. Jangan membodohkan orang lain agar kita terlihat pintar, mengecilkan orang lain agar kita terlihat besar. Itu jangan. Jangan membohongi orang lain agar kita menjadi benar. Nah, itu jangan menyangka. Itu paling trik-triknya, tetap kita optimis yang pertama. Yang kedua, kita gunakan teori tadi yang Gardner, Howard, yang kita di mana sih passion kita, kecerdasan kita ada di mana. Jadi jangan sampai kita kecerdasan kita menggambar tapi dipaksakan menyanyi. Nanti kan jaga semua bedog jadinya nyambung gitu. Jadi ya kita passionnya di mana nih? Kita passionnya di olahraga, ya itu bikin karya-karya yang berhubungan dengan olahraga. Gitu ya. Kang Yusuf, silakan. Pengen Ya, pantun Pak. nih dari Kang Yusuf. Pantun Apa, satu Pak? dari Kang Yusuf. Pantun, bikin pantun satu, silakan. Pantun apa, Pak? Nanti aja di akhir. Nanti aja di akhir, Pak. Sekarang kan ini kreativitas, silakan. 1,2 Apa ya, Pak? Misalkan gitu, 1,2 koma ya. Enggak, Pak, nanti aja, Pak. Oh ya, siap. Mungkin kreativitasnya masih menunggu ilham ya. Ya. Ayo, satu pertanyaan lagi nih. Boleh? Siapa? Devia Siti Nurrahmah ini ada? Anggi Puji, ini masih banyak perempuan-perempuan idaman Yusuf nih. Alba nih ada ya. Laila Rahmawati tuh. Masih sendiri atau udah ada yang punya nih? Yusuf kelihatannya masih sendiri nih Yusuf. Nafala apa dia nih? Ira Dwi, Nafala hadir? Nafala? Oh, tampaknya lagi di luar negeri ini Teh Nafala. Ira hadir? Ira? Sama lagi di negara ya, Inggris. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, cukupkan sekian. Karena harus ke tempat yang lain nih. Di habis asar harus OTW lagi. Ada lagi yang ditanyakan? Alba, Tri? Ya, kalau tidak ada,
Baik, kita tutup acara materi dari Bapak. Kita serahkan lagi ke studio Indosiar yang dipimpin oleh Teh Dede Ima ya. Tadi puisinya tuh catat Teh Dede Ima ya. Yusuf masih sendiri atau sudah punya pasangan? Apa? Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Tadinya Teh Dede Ima mau menunggu Yusuf di situ mulut nih. Ya. Oke, sekian sampai ketemu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi ya. Kalau ada nasi padang, boleh kita ngawadang lagi. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak. Fotonya yang di layar udah di screenshot. Ini pakai laptop ini. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bapak Anggi ini. Kebetulan lama nggak jumpa juga dengan Bapak di guru SMK saya waktu masanya. Dan terima kasih Bapak atas puisi dan singkatan namanya. Dan terima kasih juga materi yang sudah disampaikan. Mungkin untuk narasumber yang kedua ini nanti akan disampaikan pada pukul 15.30. Dengan ini kita break dulu 30 menit ya teman-teman. Untuk peserta boleh stay atau boleh keluar dari Zoom dan nanti jam 15.30 kalian gabung kembali ya. Terima kasih.